Assalamualaikum Bu, perkenalkan Bu, nama saya Nadia Inovertati dari program B, Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Gunanya untuk mengetahui apakah anak Ibu ada kelainan ataupun ada keluhan di bagian fisik secara keseluruhan, baik dari kepala sampai kaki. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, jika Ibu bersedia untuk waktunya kira-kira 15 menit bagaimana Bu? Baiklah, jika Ibu sudah setuju. Kalau untuk tempatnya Ibu, apakah di sini sudah nyaman? Oh begitu, baiklah Bu, kita pindah ke kamar saja. Baiklah Bu, sebelumnya Nadia izin untuk membersihkan alatnya terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita cuci tangan terlebih dahulu. 6 langkah. Kemudian kita pakai handscoon. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita buka dulu bagian tubuh pasien. Kita buka bajunya ataupun celananya, kita berikan selimut untuk menjaga privasi pada klien. Kemudian yang pertama kali kita ukur adalah pengukuran pertumbuhan, yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar lengan. Kita cek dulu tinggi badannya. Kemudian kita cek lingkar dadanya. Angkat sedikit ya. Kemudian lingkar lengannya. Dan lingkar kepalanya. Dari hasil pemeriksaan, tinggi badan 100, lingkar dada 80, lingkar kepalanya 60, dan lingkar lengannya 20, serta kita ukur berat badan. Ya, kita ukur dulu berat badannya, yuk. Coba ada tegak sini dulu ya. Berat badannya 15. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari suhu, nadi, nafas, serta tekanan darah. Kita cek suhunya, adek, tolong nah seperti ini ya, pintar adeknya. Kemudian kita cek tekanan darahnya menggunakan tensi darah untuk anak-anak. Hasil pemeriksaan fisiknya, nadi 98, nafas 24, tekanan darah 90/60, dan suhu 36,8.
kaji penampilan umum pada pasien. Yang pertama, wajahnya simetris, postur tidak bungkuk, tidak ada masalah di bagian postur, hygiene-nya bersih, status nutrisi baik, tidak ada penurunan berat badan, tinggi badan dan berat badan sesuai dengan umur, perkembangan dan pertumbuhannya sesuai umurnya. Kemudian status kesehatan, tidak ada masalah kesehatan, tidak ada penurunan kesadaran, kesadaran kompos mentis, GCS-nya 15. Kemudian tidak ada perubahan nafsu makan, tidak ada masalah dalam aktivitas, tidak ada masalah penyakit ataupun seperti menggigil, demam dan keringat dingin pada malam hari. Kemudian kita kaji keadaan kulit pasien saat diinspeksi. Tidak ada pruritus, hiperpigmentasi, ruam ataupun memar dan tinggi, tidak ada kulit kering, kulitnya lembab, distribusi rambut merata, warna rambutnya hitam, kuku baik, pertumbuhan kuku lengkap di 10 jari. Kemudian saat diobservasi, sklera anikterik, konjungtiva anemis, mulut tidak pucat, tidak ada cyanosis di ujung-ujung jari dan ujung-ujung jari tangan dan jari kaki, turgor kulitnya baik, integritas kulit baik, suhunya lembab, teksturnya lembab. Kita lakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepalanya. Kita tanyakan dulu, ada pernah jatuh yang membentur kepala? Tidak ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kesimetrisan kepala simetris, fontanel sudah tertutup, tidak ada benjolan ataupun pembengkakan di bagian kepala. Kemudian ada bisa menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Wah, hebat sekali ya. Coba kalau lagi, pintar. Untuk mengevaluasi rentang gerak pada kepala pasien. Kemudian kita cek bagian lehernya simetris. Saat diraba tidak ada deviasi trakea. Kemudian saat kita cek teraba nadi karotis di bagian lehernya. Lakukan pemeriksaan pada bagian matanya. Mata sejajar, simetris, tidak ada masalah. Alis mata ada, bulu mata ada. Kemudian kita periksa konjungtiva. Kita tekan bagian bawah mata. Adek, lihat ke atas, adek. Konjungtiva anemis, tidak ada sklera anikterik, tidak ada warna lainnya. Kemudian kita cek bagian pupilnya menggunakan pen light. Pupil mengecil saat terkena cahaya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan telinganya simetris, tidak ada penebalan di bagian telinga. Kemudian saat dilakukan inspeksi menggunakan pen light, bagian dalam telinga bersih, tidak ada bau, tidak ada masalah di bagian telinga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada hidung. Batang hidung ada, tidak ada penyumbatan di bagian hidung, tidak ada kesulitan bernafas, hidung tampak simetris, tidak ada tanda-tanda yang membahayakan di bagian hidung. Pemeriksaan pada bagian mulut, bibir tampak simetris, tidak ada pembengkakan di bagian bibir, warna bibir merah muda, teksturnya lembut, tidak ada lesi. Kita periksa bagian dalamnya. Dek, coba Dek, di bagian dalam tampak ada gigi berlubang, lidah tidak ada bagian putih-putih, tidak ada pembengkakan di bagian mulut normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada. Kita lihat pertama kali inspeksi dada simetris antara kiri dan kanan, diameter antara anterior dan posteriornya 2:1 sesuai pada normalnya, tidak ada masalah di bagian bentuk dada. Lakukan pemeriksaan paru-paru. Saat di pemeriksaan evaluasi pernapasan 24 kali per menit. Pernapasan dada, pernapasannya teratur, tidak ada penggunaan alat bantu pernapasan. Kemudian kita periksa taktil fremitusnya. Letakkan di bagian dada, suruh anak mengatakan atau 999. Katakan dek, lagi. Pintar sekali. Kemudian kita lakukan perkusi di bagian interkostanya.
Biasanya kalau di perkusi suaranya akan resonan. Kemudian kita lakukan auskultasi di bunyi di lapang paruh. Tarik nafas, Dek. Lagi. Suaranya sonor. Atau palpasi di denyut apikalnya di bagian interkostal keempat midclavicula. Denyut apikal teraba, kemudian kita lakukan palpasi di daerah aorta, pulmonal, tricuspid dan mitral. Untuk aorta di bagian interkostal 2, sternum bagian kanan, pulmonal di sternum kiri, interkostal 2 bagian kiri, tricuspid di interkostal 4, dan mitral juga di midclavicula interkostal 4. Lakukan palpasi. Kemudian kita lakukan auskultasi di semua, baik itu di aorta, pulmonal, tricuspid dan bicuspid. Saat dilakukan auskultasi tidak ada suara jantung tambahan, suara S1 loop dan suara S2 dup. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Abdomen tampak bulat. Saat bernafas, abdomen ikut mengembang pada fase inspirasi. Kemudian bersih, hygiene bersih. Tidak ada luka di bagian perut, bagian umbilikusnya ke dalam, tidak ada hernia ataupun masalah di bagian umbilikus. Saat dilakukan auskultasi bising usus, suara bising usus terdengar jelas dengan frekuensi 15 kali per menit. Kemudian lakukan perkusi di lapang abdomen. Biasanya suara pada bagian abdomen ini timpani, namun apabila ada organ seperti hepar ataupun limpa, suaranya akan menjadi peka atau dullness. Kemudian lakukan palpasi bagian abdomen untuk melakukan nyeri tekan, tekuk kaki anak, lalu lakukan nyeri tekan. Tidak ada nyeri tekan. Saat lakukan palpasi, teraba bagian hepar di bagian kanan dan limpa di bagian kiri. Kemudian kita periksa bagian genitalia dan anus. Genitalia anak laki-laki, tidak ada masalah di bagian penis, skrotumnya ada. Di bagian anusnya, anus ada, tidak ada atresia ani ataupun masalah lainnya. Refleks anusnya normal. Kemudian minta anak untuk berdiri. Adik berdiri dulu ya, ini kakak bantu. Kemudian kita lihat di bagian punggungnya ini ada skoliosis, lordosis atau kyphosis. Kemudian kita lihat kesimetrisan antara bahu dengan pinggulnya simetris, tidak ada masalah, mobilitas tulang belakang juga baik. Kemudian tidak ada nyeri pada sendi-sendinya. Anak bisa menggerakkan kaki dan kaki tangannya, bagian kepalanya juga. Terus kita periksa lagi struktur tulang. Kita periksa dari bagian lutut ke arah malleolus. Umumnya pada saat anak berdiri, jarak antara lutut dengan malleolus tidak lebih dari 5 cm. Ditemukan pada anak 3 cm, berarti tidak ada genu vagum. Pada posisi anak berdiri tadi juga kita bisa memeriksa bagian pemeriksaan genu vagumnya dengan cara rapatkan kedua kakinya, bagian lututnya dirapatkan, kemudian kita cek antara dua malleolusnya. Normalnya tidak lebih dari 7,5 cm. Didapatkan dari data anak ukurannya 4 cm. Pemeriksaan tadi kita suruh anak berdiri lagi, kemudian perhatikan anak berjalan lurus ke arah kita, apakah lurus ataupun dia jalannya tidak lurus.
setelah dikaji, anak berjalan lurus dan tidak ada masalah dalam keseimbangan. Kaji status umum pada pasien. Ada hari ini gimana kabarnya? Baik ya. Ada suka makan apa? Oh, makan bakso. Sekarang kita lagi di mana? Di rumah sakit. Pintar sekali. Itu siapa yang sama adek? Mama. Oh, mama ya. Sekarang coba letakkan jari ke hidung jari adek ke hidung. Pintar sekali. Kemudian coba adik tegak. Kemudian tutup kakinya rapat dan tutup mata. Coba dulu ya. Ini kakak bantu. Pintar sekali. Oke, kita kaji lagi uji sensoriknya. Ada juga tutup mata. Nanti tolong kalau kakak goreskan alat, ada tunjuk kayak di mana alatnya ya. Apa ya? Pintar. Kita periksa saraf kranialnya. Ada coba tutup mata. Ini kita akan melakukan pemeriksaan olfaktoris. Coba cium ya. Wang ini bau apa? Pintar sekali, ini parfum ya. Kemudian ada buka mata, ada lihat yang di atas itu apa, dek? Cicak. Pintar sekali. Tadi itu pemeriksaan saraf optikusnya. Kemudian kita periksa saraf okulomotorisnya. Ada bisa ikutin benda yang kakak pegang ya. Adek duduk, ada lihat ke bagian bawah dan ke dalam. Ini adalah pemeriksaan untuk troklearis, sarafnya normal, tidak ada masalah. Kemudian kita periksa trigeminalisnya. Ada coba buka mulut, coba menggigit dan membuka rahang. Pemeriksaan saraf trigeminalisnya normal, tidak ada masalah. Kemudian ada coba melihat ke samping deh, ke kiri dan kanan. Saraf adusannya normal, tidak ada masalah. Coba ada tersenyum, senyum dikit coba, manis sekali. Pada bagian senyumnya simetris, tidak ada masalah. Kemudian kita periksa saraf glossopharyngeal menggunakan spatelida. Ada buka mulutnya. Biasanya akan terjadi refleks muntah pada anak. Kemudian kita tes audio pendengarannya. Ada coba di mana bunyi suaranya ya. Pintar sekali. Periksa saraf vagusnya. Ada menelannya lancar, tidak ada masalah. Anak dapat menelan, suaranya tidak sedap dan tidak ada refleks muntah. Kemudian refleks aksesori, ada bisa duduk sebentar. Kakak beri tekanan deh sini ya. Saraf aksesorisnya normal, tidak ada masalah. Kemudian saraf hipoglosalnya, ada coba buka mulutnya, coba gerakan lidahnya ke atas, ke bawah, sampai ke kiri dan kanan, bagus sekali. Ibu, tindakan yang tadi sudah Nadia lakukan. Dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah ataupun kelainan pada fisik anak ibu dari kepala sampai ujung kaki. Kalau begitu Nadia izin pamit ke fakultas kembali. Terima kasih Bu sebelumnya. Permisi Bu, wassalamualaikum.